Saudara pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert dan para asistennya telah tiba di Indonesia jelang laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia melawan Australia. Dalam unggahan video milik akun TikTok @dkurniawan00 yang telah dikonfirmasi oleh Kompas TV, Kluivert mendarat di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Sabtu kemarin sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ketibaan Kluivert didampingi asistennya Denny Lanzat dan juga Gerald van den Bosch yang juga jadi pelatih baru Timnas U23. Setelah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, saudara, Kluivert dan para asistennya ini langsung menuju ke kendaraan, menuju ke salah satu hotel di kawasan Jakarta Pusat. Kluivert dan para asisten segera menyiapkan Timnas melawan Australia di laga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Denny Lanzat juga mengunggah perjalanannya dari Amsterdam ke Kuala Lumpur hingga tiba di Jakarta. Lanzat juga berbagi momen saat mampir sejenak di kokpit pesawat lalu tiba bersama dengan Kluivert di Bandara Soekarno-Hatta dan beristirahat di hotel, saudara. Unggahan Lanzat ini disertai dengan caption tulisan, "Penerbangan yang menyenangkan dan senang bisa kembali, bersemangat untuk ekspedisi berikutnya di Jakarta. Senang kembali, tidak sabar untuk memulai petualangan baru di Jakarta." Disertai dengan tagar jetlag, selamat tidur dan Timnas Indonesia. Asisten pelatih Timnas Indonesia Alex Pastur juga telah tiba di Jakarta Sabtu malam, saudara. Pastur tiba lebih awal dibandingkan dengan Kluivert dan Lanzat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dan langsung menuju hotel. Seperti janji yang disampaikannya, Pastur akan bekerja di awal Februari ini, saudara. Diprediksi Pastur akan kembali melakukan pertemuan dengan PSSI dan memungkinkan dengan klub-klub Liga 1. Dari era divisi Belanda, laga NEC Nijmegen kontra PSV Eindhoven berlangsung dramatis. Klub yang diperkuat oleh Calvin Verdonk, NEC Nijmegen menahan imbang pimpinan klasemen PSV Eindhoven dengan skor imbang 3-3. Tidak hanya bermain penuh di pertandingan, saudara, penampilan impresif dari Verdonk dalam laga awal tahun ini membawanya masuk di jajaran pemain Team of the Month atau tim terbaik Eredivisie pada bulan Januari 2025. Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk bermain penuh saat timnya NEC Nijmegen menjamu pemuncak klasemen Eredivisie PSV Eindhoven. Tak ada gol di babak pertama pada laga yang disiarkan langsung Kompas TV. Baru di babak kedua Luuk de Jong membuka keunggulan bagi PSV menit 52. Menit 66 tuan rumah samakan kedudukan lewat aksi Sami Oaisa. Ismail Saibari kembali membawa PSV unggul menit 73 usai maksimalkan asis Mauro Junior. 3 menit kemudian Johan Bakayoko membawa PSV unggul 3-1. Saat laga seakan jadi milik PSV, Kento Shogai memperkecil ketinggalan tuan rumah pada menit 90. Tuan rumah akhirnya memaksakan skor imbang setelah Brian Linssen menciptakan gol dari situasi sepak pojok. Imbang 3-3, PSV tetap ada di puncak klasemen Eredivisie, sedangkan NEC di peringkat 11. Penampilan impresif Verdonk yang memperkuat NEC Nijmegen di 2 laga awal tahun membawa bek Timnas Indonesia itu masuk jajaran Team of the Month alias tim terbaik Eredivisie Januari 2025. Akun Instagram resmi Eredivisie mengunggah Verdonk sebagai bek kiri yang masuk jajaran 11 pemain terbaik Januari 2025. Bahkan Verdonk jadi satu-satunya wakil Indonesia dalam daftar itu. Dalam statistik musim 2024-2025, Verdonk yang bertanding di 21 laga membubuhkan 1 gol dengan 1.774 menit bermain dan 3 kartu kuning.
Penampilan cemerlang Verdonk juga dinantikan dalam laga bersama Timnas Indonesia 20 Maret 2025 melawan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim Liputan, Kompas TV. Pemain Timnas Indonesia Jaides bermain penuh sebagai kapten Venezia saat laga tandang melawan Udinese di Stadion Blue Energy pada 3 pertandingan yang telah dijalani. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah tiba di Indonesia jelang persiapan Timnas melawan Australia di laga Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu apa saja yang harus diprioritaskan oleh Kluivert dalam menyiapkan skuad Timnas? Kami membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Bung Anton Sanjoyo yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam olahraga Bung Anton. Salam olahraga. Kluivert dan juga asisten pelatih sudah tiba. Menurut Anda, apa yang harus diperhatikan oleh Kluivert dalam meracik timnas saat menghadapi Australia nanti? Ya, ini masa-masa yang berat bagi Kluivert dan kawan-kawan ya, karena dia harus mempersiapkan laga pada tanggal 20 Maret melawan Australia di Sydney. Sementara pemain-pemainnya belum kumpul, bahkan belum pernah kumpul setelah era dia. Jadi ini yang pertanyaan, kalau saya pertanyaan besarnya ini gimana nih strateginya, karena kan kebanyakan pemain ada di luar negeri, pemain yang terakhir tim utamanya Sintayong itu kan mainnya di luar negeri ya. Ada yang di Belanda, kebanyakan di Belanda, tapi seperti Jai main di Italia, Kevin Dix main di Eropa, sementara Martin Pas main di Amerika kan. Jadi sulit ini mempertemukan mereka ini, apalagi ketika Kluivert ada di Belanda, saya nggak tahu apakah dia ketemu sama pemain-pemain Indonesia yang ada di sana kan. Ada Tom Haye, ada Verdonk, ada banyak sekali pemain Indonesia di sana. Apa dia sempat ketemu atau enggak? Karena menurut saya pertemuan tim pelatih dengan para pemain yang sudah settle di era Sintayong, menurut saya sangat penting. Jadi kalau sekarang dia datang ke Indonesia, saya baca berita dia akan muter ke Liga 1 untuk cari pemain lain, saya kira kalaupun ada penambahan, barangkali tidak terlalu signifikan, mungkin 1-2, menggantikan tim yang dibentuk oleh Sintayong. Berarti menurut Anda ini akan banyak perubahan dibanding laga sebelumnya atau seperti apa? Saya yakin tidak akan banyak perubahan ya, karena bagaimanapun tim yang terakhir bermain melawan Arab Saudi itu kan tim yang sudah lama bergabung, meskipun banyak pemain juga baru ketika itu. Tapi at least mereka adalah pemain yang sudah dibentuk dalam satu tim, gitu loh. Jadi kalau mau cari pemain, kemungkinan kalau mau menambah pemain adalah pemain-pemain yang dulu pernah dipanggil Sintayong, tapi kemudian mungkin karena 1-2 masalah tidak dipanggil lagi, mungkin bisa dihubungi lagi. Saya bicara pemain seperti Sadil Ramdhani misalnya, mungkin bisa diajak bicara, dipanggil lagi. Tapi kalau strateginya, menurut saya ini yang paling krusial harus dirumuskan oleh PSSI dan Kluivert serta timnya ya. Bagaimana menyiapkan tim ini tanpa kehadiran fisik pemain secara utuh. Ini yang jadi PR besarnya itu. PR besarnya ini ya, bagaimana menyiapkan tim tanpa kehadiran fisik dari tim tersebut. Diharapkan memang komunikasinya sudah berlangsung by telepon atau semacamnya. Ya. Tapi kalau Bung Anton melihat ini nanti kans dari pemain Liga Indonesia sendiri ini nanti dalam line up yang nantinya akan ditampilkan ataupun dihadirkan oleh Patrick Kluivert di laga Australia ini seperti apa? Karena kalau kita lihat ini kan masih akan ada naturalisasi ke depannya. Kalau naturalisasi sih menurut saya ya karena itu kebijakan PSSI lah, sudah nggak bisa ditahan lagi karena mereka ambisi betul ya dengan pemain-pemain diaspora itu. Mungkin Romeni kan akan bergabung, Ritual juga akan bergabung. Tapi kalau kita bicara kans pemain di Liga ya ini yang akan dilihat oleh Kluivert. Jadi misalnya seperti Sadil misalnya atau pemain muda Jens Raven misalnya kan bisa dilihat juga sama dia karena sebetulnya kalau dari bicara sisi permainan, sisi depan kan yang paling masih mengkhawatirkan. Tapi kan kalau dilihat dari timnya Sintayong, yang main di Liga 1 kan masih ada Hoki Caraka, masih ada Ramadan Sananta di lini depan. Si Kluivert ini akan lihat lagi gitu loh, sambil melihat kemungkinan striker-striker lain yang bisa dia kumpulkan dalam waktu yang sudah mepet sekali ini, apalagi memasuki bulan Ramadan dan lain-lain. Jadi menurut saya ini challenge-nya luar biasa berat ya bagi Kluivert. Yang kalau kita lihat di pertandingan sebelumnya yang selalu menjadi evaluasi dari timnas kita adalah lini depan begitu, sambil menunggu Romeni yang katanya akan mengisi lini depan. Ini nanti yang Anda lihat strategi yang dilakukan Kluivert seperti apa?
Ya saya kira memaksimalkan lagi ya, karena kan satu harus diakui Indonesia kan nggak punya pemain yang dengan karakter striker murni. Hmm. Ada Ramadan Sananta dan Hoki Caraka, tapi kan nggak terlalu fit penampilan mereka. Jadi harus dilihat lagi nih, apakah yang akan dibicarakan dengan Ramadan dan Hoki Caraka misalnya, karena dia kan sebetulnya yang sudah lama bergabung, dua pemain ini gitu loh. Rafael Strike barangkali kalau sudah selesai kompetisinya bisa diajak bicara juga. Tapi kemungkinan besar tidak akan banyak perubahan di lini depan. Mungkin ada pemanggilan satu dua pemain ya. Mungkin bukan di lini depannya, tapi di lini sayap atau di lini gelandang. Tapi saya tidak terlalu yakin siapa, karena kalau kita lihat apa yang dibentuk oleh Sintayong itu yang sudah yang terbaik yang dipunyai Indonesia. Mungkin ada beberapa pemanggilan baru lah, tapi mungkin pemain yang lama yang sudah tidak bergabung, Elkan Bagot misalnya bisa dipanggil lagi. Saya bilang tadi Radil Samdani misalnya, Ramdhani bisa dipanggil lagi. Oke, jadi ini memang sudah apa yang sudah disiapkan Sintayong kebanyakan akan dilanjutkan begitu oleh Patrick Kluivert. Dan ini ada gambar terbaru nih, Bung Anton dan juga pemirsa Kompas TV ini kita hadirkan. Ini adalah foto yang diunggah Instagram Patrick Kluivert bersama dengan asisten pelatihnya setelah tiba di Indonesia, dan ini diunggah di Instagram story dari Patrick Kluivert. Bung Anton, ini sudah ketemu dengan asisten-asisten pelatihnya. Kalau kita tadi kata Bung Anton tidak ketemu secara fisik dengan pemain-pemain, tapi dengan hadirnya asisten pelatih ini tentu harusnya bisa membantu untuk meracik pemain dan juga strategi yang mapan. Bagaimana Anda melihat dari posisi para asisten pelatih ini? Ya, terutama kalau kita yang paling signifikan adalah kehadiran Alex Pastor kan, yang kemarin nggak sempat kumpul waktu Kluivert datang pertama. Jadi Lanzat, Pastor, sekarang ada Van Boer sudah bisa kumpul. Mungkin yang paling mereka bisa lakukan adalah mereka ketemu dengan pemain-pemain yang potensial dan mereka menganalisis semua pertandingan Indonesia. Itu yang paling mungkin mereka lakukan, dan berkomunikasi dengan orang-orang di Indonesia yang paham betul karakter pemain-pemain ini sehingga mereka mendapatkan informasi yang jelas. Saya kira itu yang paling bisa dilakukan. Tapi kalau ketemu secara fisik, misalnya dengan Hoki Caraka kan bisa, dengan Ramadan Sananta bisa, dengan Egy Maulana Fikri bisa ketemu juga gitu loh. Jadi bisa diskusi. Tapi kalau untuk latihan dalam satu tim, saya rasa memang agak berat ya. Agak berat, tapi masih bisa diakali ya, masih bisa diatasi ya. Ya, diatasinya dengan pertemuan yang non fisik ya, mungkin dengan komunikasi pertemuan jarak jauh gitu. Yang penting komunikasinya jalan. Tapi saya tidak melihat ada kemungkinan apa yang sudah dibentuk oleh Sintayong itu berubah secara drastis. Saya rasa nggak ada gitu loh. Karena saya tahu Kluivert mungkin barangkali juga kalau membentuk tim yang sama sekali baru juga kan rasanya juga konyol ya. Jadi mungkin menurut saya tim yang sudah dibentuk oleh Sintayong ini dievaluasi, yang kurang-kurang dia akan coba menganalisis bagaimana menambalnya, dia lihat karakter pemain, dia lihat video rekamannya, kemudian dia mencoba simulasi dengan itu semua. Karena sebetulnya krusialnya kan H-7 menjelang tanggal 20. Nah, ini H-7 menjelang tanggal 20 itulah sebetulnya hasil dari evaluasi semuanya kemudian dipraktekkan pada tanggal H-7 itu, mungkin kira-kira sekitar tanggal 13. Tapi tanggal 13 itu kan itu weekdays. Nah, yang berat adalah pemain-pemain yang berlaga di Eropa, mereka pasti belum datang. Karena mereka pada weekend, pada pekan itu mereka masih bertanding. Jadi mungkin H-4 atau H-3 dari tanggal 20 baru pemain-pemain itu kan datang. Seperti Verdong lah yang sekarang menjadi andalan Nijmegen. Kemudian juga ada Jai yang andalan Venesia, kan nggak mungkin bergabung pada tanggal 13. Pasti pada weekend atau pada akhir weekend pada pekan itu. Jadi nggak mungkin dia bergabung gitu, karena mereka adalah andalan di klub masing-masing. Jadi H-3 atau H-4 baru bisa full tim gitu ya bergabung. Nah, menurut Anda ketika sudah full tim nih gabung, apa yang akhirnya lebih diutamakan oleh Kluivert? Langsung membagi strategi atau masih tetap melihat person by person pemain? Saya kira akan dibagi per departemen dulu. Saya yakin rencana itu dia per departemen pertahanan, tengah lalu depan, lalu dia akan simulasi permainan. Mungkin kalau bisa melakukan satu laga uji coba melawan klub Liga 1 gitu untuk melihat ini aja ya, misalnya 2x20 atau 3x20 gitu. Untuk melihat apa yang sudah dia rencanakan sebelumnya dipraktekkan di lapangan jalan enggak gitu loh.
karena kan pasti akan banyak perubahan strategi ya dari Sintayong ke Kluivert, kan pasti ada perubahan lah, nggak mungkin sama plek juga gitu. Nah ini yang saya kira akan dicoba dalam 3 hari itu. Akan dicoba dalam 3 hari bisa tersebut ya. Lawan ya. Bung Joy, kalau STY sendiri kan pernah gitu menghadapi Australia, kemudian sudah melihat gaya permainan Australia begitu. Kalau yang Bung Joy sendiri melihat apa yang nantinya akan dibaca oleh seorang Patrick Kluivert jika melihat peta kekuatan dari ataupun perkembangan dari timnas Australia? Waktu lawan Australia kan draw kan, dan permainan Indonesia salah satu yang terbaik waktu itu, terutama dalam sisi bertahan. Nah, saya kira rekaman pertandingan itu pasti akan diulang-ulang, dilihat, dianalisis. Dan Australia sendiri menurut saya sudah banyak perkembangan yang mereka mampu menahan Jepang juga gitu. Jadi semua itu pasti sudah diskusi ketat tuh antara Lanzat, Pastore, dan Kluivert. Sekarang ada Van den Berg. Jadi rasanya mereka berempat akan berdiskusi sangat ketat mengenai laga awal itu, karena itu yang akan menjadi penentuan. Meskipun saya harus katakan, kalaupun kalah melawan Australia di Sydney, belum tertutup kemungkinan Indonesia untuk bisa lolos gitu loh. Jadi masih ada kemungkinan kalau mengalahkan Bahrain, kemudian mengalahkan Cina, terakhir Indonesia akan tandang ke Jepang. Jadi sebetulnya belum kiamat lah kalaupun kalah dari Australia, tapi pasti akan diusahakan sebaik-baiknya untuk meraih poin gitu loh. Saya kira kalau di Sydney main imbang bisa raih poin itu udah luar biasa, karena memang persiapan tim pelatihnya juga sangat terbatas, pemain juga berkumpul dengan waktu yang sangat terbatas. Pemain Australia kan kebanyakan main di liga mereka gitu loh. Ada 1-2 yang di Liga Eropa, tapi kebanyakan tampil di liga mereka sendiri, di Liga Australia gitu. Jadi mereka lebih sering berkumpul lah, saya yakin itu. Jadi tantangan terbesar adalah ngumpulin pemain nih. Memang waktunya 2,5 bulan sejak tanggal 6 kemarin kan. Tapi untuk mengumpulkan pemain mungkin cuma 3-4 hari. Jadi ini saya rasa yang harus ditunggu adalah strateginya gimana dalam 3 hari itu betul-betul efektif. Oke, ini yang kita tunggu ya. Apa kira-kira strategi yang nanti akan diluncurkan oleh Patrick Kluivert, terutama menunggu starting 11-nya siapa nih. Yang jelas harapan kita bersama timnas Indonesia harus menang melawan Australia. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola, telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat Bung Anton. Sama-sama, terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi 7 warga negara Indonesia pekerja migran asal Riau dan Jambi dideportasi dari Malaysia melalui pelabuhan Dumai Ria.